Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD. Di sini saya akan membawakan materi ulumul Quran yang berjudul Ayat Muhkam dan Mutasyabih. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran ayat muhkam dan mutasyabih agar supaya kita bisa menjelaskan pengertian ayat muhkam dan mutasyabih, membedakan antara ayat muhkam dan mutasyabih, memberikan contoh masing-masing dari ayat muhkam dan mutasyabih, menunjukkan sikap bijak dalam memahami ayat-ayat mutasyabih. Baik, masuk di pengertian ayat muhkam, eh, di mana ayat muhkam memiliki arti di mana ayat muhkam memiliki pengertian ayat muhkam yang maknanya jelas, tegas, dan tidak mengandung banyak tafsiran, mudah dipahami oleh semua orang. Contoh ayat-ayat tentang hukum, sholat, zakat, puasa. Adapun contoh ayat muhkam pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 juz 2 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di sini maknanya jelas tentang perintah puasa Ramadan. Adapun pengertian ayat mutasyabih, mutasyabih adalah ayat yang maknanya samar, mengandung kemungkinan makna ganda. Hanya Allah yang mengetahui makna sebenarnya, memerlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam. Contoh ayat mutasyabih di sini ada pada Quran Surah At-Toha, yang mana artinya yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Kata bersemayam atau istawa tidak dapat dipahami secara harfiah. Dalil tentang muhkam dan mutasyabih pada Quran Surah Al-Imran juz 3 ayat 7, di antara ayat-ayat itu ada yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Orang-orang yang lurus hatinya mengambil pelajaran dari muhkam. Orang-orang yang menyimpang justru mencari mutasyabih untuk menyesatkan. Perbedaan muhkam dan mutasyabih sini pada segi aspeknya itu memiliki makna multitafsir, pemahaman penafsiran, contoh Allah dan hari kiamat. Kalau dari segi muhkam, dia itu jelas dan tegas, bisa langsung dipahami. Contohnya ada hukum, puasa, zakat dan lain-lain. Kalau dari segi mutasyabih, dia samar atau perlu atau ada atau sifat sikap terhadap ayat mutasyabih di sini, dia tidak menafsirkan sembarangan. Kembalikan makna hakiki kepada Allah, memahami dengan ilmu tafsir, menjaga akidah dan tidak berspekulasi. Mungkin ada penutup dan kesimpulan dari ayat muhkam dan mutasyabih di sini, yang mana pertama itu dia Al-Quran memiliki dua ayat, yaitu ada muhkam dan mutasyabih. Yang keduanya saling melengkapi dan harus dipahami secara bijak. Yang ketiga, mari belajar Al-Quran dengan ilmu dan akhlak yang benar. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.